Halo sahabat berdesa, sahabat LSN. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan trip kami di Labuan Bajo. Nah, video kali ini trip lanjutan, yaitu video part 2 perjalanan menuju Pulau Padar di Labuan Bajo. Nah, ini saya dan tim LSN bersama keluarga mempersiapkan diri dan ini menggunakan speedboat ya. Jadi speedboat dengan kapasitas 2 mesin ya. Kami sekitar penumpang kurang lebih 12 orang perjalanan menuju Padar. Nah, ini adalah suasana pagi hari di sekitar Labuan Bajo, di dermaga khusus untuk wisatawan yang menuju pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo. Nah, hal yang perlu teman-teman atau sahabat LSN, sahabat berdesa dimanapun berada, apabila Anda ingin berpergian menggunakan transportasi laut, ya, beberapa hal penting yang harus dipatuhi, yaitu berkaitan dengan tingkat keselamatan, ya, safety. Nah, maka penting untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh penyelenggara wisata, khususnya penyedia jasa speedboat. Misalnya bagaimana cara menggunakan pelampung, lalu kemudian Anda duduk di posisi mana, dan sekali lagi harus patuh kepada perintah pemandu wisata atau penyelenggara wisata khususnya mengendarai speedboat. Sebagaimana Anda ketahui bahwa speedboat ini berkecepatan tinggi, kurang lebih perjalanan menuju Pulau Padar memakan waktu 1 jam 40 menit atau 1 jam 20 menit tergantung cuaca dan kondisi. Oleh sebab itu penting sekali lagi untuk mengetahui aturan ya yang dibuat oleh para penyelenggara. Nah, ini kita sedang mendiskusikan dengan pemandu wisata atau tour guide-nya, rute mana saja yang kemudian akan kita tuju di trip ini. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pemandu wisata, tujuan pertama yaitu kita menuju Pulau Padar. Tujuan pertama harapannya sekitar jam 6 pagi, ya paling lambat jam 7 kita sudah ada di kawasan Pulau Padar. Nah, sahabat berdesa, sahabat LSN, Anda bisa menyaksikan ini latar belakang, di belakang sana berjejeran speedboat ya, kapal-kapal kecil maupun kapal ukuran besar yang parkir di sekitar kawasan pelabuhan atau dermaga. Nah, saya dan keluarga dan tim sekali lagi ini adalah perjalanan yang luar biasa dan istimewa, dan beberapa di antara tim LSN yang juga menjadi pengalaman pertama. Kalau saya ini adalah pengalaman kedua dan ketiga bahkan untuk datang ke Pulau Padar. Nah, sekali lagi bahwa perjalanan laut bukan merupakan perjalanan yang mudah bagi Anda yang belum terbiasa untuk melakukan perjalanan via laut, khususnya dengan menggunakan speedboat. Apalagi durasi waktu 1 jam lebih, tentu saja Anda harus punya keberanian dan memiliki nyali ya. Selain happy ya juga nyali, karena menikmati perjalanan laut bukan hal yang mudah. Tapi syukur kali ini perjalanan kita suasananya cukup bersahabat. Nah, Anda bisa lihat pemandangan di belakang sana, itu adalah hotel yang dulu Inaya Beach, sekarang diganti namanya Hotel Merorah ya, milik BUMN. Nah, mengapa Padar menjadi tujuan pertama dalam hal kita melakukan perjalanan destinasi wisata di Labuan Bajo? Karena
Padar ada pada ujung barat saya kira, sehingga untuk melewati beberapa pulau lain maka ada baiknya kita melakukan perjalanan yang paling jauh dulu, lalu begitu pulang kita bisa mampir ke Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitar kawasan Pulau Padar menuju arah pulang. Jadi Anda bisa menikmati bagaimana suasana perjalanan laut menggunakan speedboat dengan kecepatan tinggi, yang dilatar belakangi pemandangan alam laut dan gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang perjalanan. Tentu saja menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan indah sekali. Sekali lagi, ini perjalanan yang istimewa bagi kami dan bagi sahabat semua yang ingin melakukan perjalanan wisata. Saya kira tidak ada salahnya untuk memilih Labuan Bajo sebagai salah satu referensi berwisata keluarga, teman, kolega, dan lain sebagainya, karena memang ada banyak pilihan destinasi yang bisa Anda tentukan di sekitar kawasan Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, Pink Beach, Takabonewangka, dan beberapa pulau lain yang tentu saja memiliki ciri khas dan keunikan yang sangat berkesan ya, dan memiliki nilai historis yang luar biasa. Nah, kita bisa saksikan di belakang sana ada beberapa speedboat yang juga melakukan perjalanan tujuan sama, yaitu berburu matahari terbit di puncak di puncak Padar. Sekali lagi, tidak setiap bulan bahwa kondisi laut atau perairan di laut wilayah Komodo itu cuacanya baik. Beruntung di bulan-bulan di bulan Februari, Maret, April, Mei cuaca begitu bersahabat ya. Kita bisa lihat, kita bisa nyantai menikmati suasana pagi, matahari terbit di ufuk timur, kemudian gugusan pulau-pulau yang bersebaran. Sekali ini saya memilih duduk di depan haluan speedboat ya, yang berkecepatan tinggi. Dalam perjalanan ini cuaca mendung, kemudian kami sempat kehujanan, gerimis gitu, sehingga kami masuk ke dalam body speed ya untuk berteduh. Tapi namun demikian suasana tetap mengasihkan gitu. Sekali lagi, perjalanan laut menggunakan speedboat tetap Anda harus paham situasi, kondisi, dan patuh terhadap pemandu wisata lokal setempat. Jadi jangan memaksa diri menggunakan perjalanan laut speedboat apabila cuaca gelombang atau berombak, karena itu membahayakan kita sendiri atau para pejalan atau pelaku wisata. Pemerintah pusat telah menetapkan Labuan Bajo sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Tentu bukan isapan jempol belaka. Komitmen pemerintah pusat pasca penetapan sebagai KSN, kawasan strategis nasional, yang dilanjuti dengan sebagai kawasan super premium, tentu saja memiliki alasan-alasan penting. Salah satunya adalah alasan ekonomis. Kita ketahui bahwa Labuan Bajo dengan Komodo dan gugusan pulau-pulau kecil wisata yang menarik gitu ya, saya kira layak dijadikan kawasan super premium. Nah, ini kami sudah tiba di Pulau Padar ya, ini menaiki anak tangga, dan berdasarkan informasi dari tour guide-nya kurang lebih ada 400-an ya anak tangga yang harus kita
lewati itu. Nah, ini tim kami melakukan perjalanan dan bahkan ada sebagian tim yang sudah turun dari puncak Padar melakukan perjalanan. Nah, ada beberapa spot penting yang ada di sana yang bisa kita nikmati itu. Nah, ini suasana yang bisa kita nikmati sepanjang perjalanan ketika kita ada di sepanjang jalan dari kota Labuan Bajo, mulai pelabuhan sampai ke Pulau Padar. Jadi kita bisa nikmati suasana perjalanan dengan sekali lagi tetap menjaga keselamatan, keamanan, patuhi protokol para pemandu wisata setempat sehingga kita bisa terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ada juga yang bertanya soal apakah berapa sih budget yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari Labuan Bajo menuju beberapa destinasi. Pilihan sekali lagi pilihan-pilihan menu soal apa menggunakan perjalanan pakai speedboat atau kapal besar. Nah, kali ini saya menginformasikan bahwa perjalanan menggunakan speedboat ya kurang lebih 1 orang ya per pax-nya itu sekitar di angka 1 jutaan sehingga Anda bisa kalkulasi berapa orang yang bisa bergabung di dalam satu speedboat. Nah, ini saya dan keluarga ada di puncak ya Padar. Bagaimana situasi ini dan saya mengikuti saran tour guide untuk membawa beberapa kostum dan untuk mengambil gambar dan saya bersama keluarga kebetulan dari Manggarai, saya mau menggunakan adat songket Manggarai untuk melakukan pengambilan gambar atau foto di atas puncak Padar. Nah, bagi wisatawan mungkin Anda ingin naik ke puncak Padar, sebaiknya juga mengganti atau membawa beberapa kostum kesukaan Anda tergantung style dan performa Anda. Anda bisa melakukan pengambilan gambar dengan kostum tersebut. Jadi ya memang ada beberapa hal. Ada juga yang menyarankan Anda tidak boleh bawa barang yang berat karena tanjakan atau pendakian cukup jauh. Tetapi kemudian kalau Anda merasa kuat untuk membawa properti untuk pengambilan gambar, tidak ada salahnya. Dan saya mengambil inisiatif itu seperti yang disarankan oleh tour guide-nya, sehingga saya membawa properti songket Manggarai untuk melakukan pengambilan gambar-gambar yang menurut saya sangat eksotik. Sekali lagi, Padar memang luar biasa. Anda bisa lihat pinggiran pantai, bibir pantai itu seolah-olah seperti danau, padahal ini adalah laut lepas. Memang dalam hal pengambilan gambar di atas jangan sampai bocor. Ini ada beberapa kali gambar memang bocor karena memang kita harus antri. Jadi pilihan-pilihan melakukan pengambilan gambar kita harus bersabar ketika banyak pengunjung yang datang ke Padar, di puncak Padar. Konsekuensinya kita harus ngantri agar gambar-gambar yang kita ambil itu tidak bocor. Bocor artinya bahwa ada orang-orang lain yang ada di sana. Nah, ini putra saya, anak saya. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara untuk melakukan pengambilan gambar bersama dan mereka sangat antusias dan bangga. Tentu saja mereka suka dengan nuansa etnik ya. Kemudian bahkan mereka mau menawarkan soal kalau meminjam kostum yang kita pakai gitu. Ini hal yang menarik gitu. Nah, ketika Anda melakukan perjalanan menuju puncak Padar, satu hal yang harus selalu diingat karena ini tanjakan luar biasa, jadi tetap hati-hati. Sebaiknya menggunakan sepatu yang tidak licin, lalu kemudian membawa air mineral, ya itu penting karena sangat panas kalau udah sampai puncak di atas. Lalu kedua adalah jangan membuang sampah sembarangan, dan bila Anda menemukan sampah plastik atau apapun di situ, Anda sebaiknya juga turut membantu membersihkan atau mengangkut sampah itu karena Padar bukan tempat pembuangan sampah. Disinilah butuh kesadaran bersama, kesadaran kolektif bagi kita. Nah, saya
melakukan pengambilan gambar tentu dengan kondisi di belakang atau pemandangan yang luar biasa. Berdasarkan informasi tour guide bahwa Presiden Republik Indonesia juga pernah ada di Puncak Padar waktu peresmian pertama kali Padar sebagai destinasi super premium. Nah, di latar belakang di Pulau Padar ini seperti danau ya, 3 warna, tetapi ini ada laut lepas yang bisa kita nikmati, yang bisa kita nikmati suasananya. Jadi terbayarkan kalau semua perjalanan itu dilakukan dengan happy dan pasti ending. Ya, Padar memang istimewa. Labuan Bajo sebagai daerah super prioritas saya kira layak untuk Anda kunjungi. Jadi jangan lupa jalan-jalan dan ajak keluarga, sanak famili untuk kunjungi Manggarai Barat, kunjungi Labuan Bajo. Karena ada banyak hal yang bisa Anda nikmati, baik wisata kulinernya, wisata baharinya, wisata budayanya, atau wisata lain yang religius, bahkan Anda bisa mendapatkan di kawasan super premium Labuan Bajo. Sahabat Berdesa dan sahabat LSN, tentu ini merupakan pengalaman yang menarik, dan kenapa saya berbagi, semoga sahabat LSN, sahabat Berdesa semua mendapatkan inspirasi penting. Nah, beberapa catatan yang perlu kami sampaikan bahwa perjalanan atau trip Padar dan sekitarnya adalah bagian dari proses mengedukasi, menginformasi bagaimana proses pengelolaan sebuah pariwisata itu memang harus terintegrasi dan melibatkan masyarakat. Dia harus inklusif, tidak boleh eksklusif gitu ya. Kebijakan-kebijakan pengelolaan pariwisata yang bersifat eksklusif tentu saja akan menyingkirkan peran serta masyarakat sekitar. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan menyediakan alam, lalu kemudian manusia sebagai khalifah di muka bumi tentu punya pikiran-pikiran positif bagaimana mengelola setiap destinasi, setiap ciptaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ya bagi masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa Labuan Bajo, Komodo adalah destinasi yang menurut saya sangat istimewa dan layak untuk dipromosikan menjadi destinasi unggulan dunia, sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi ikuti kami terus dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan terus berkarya demi nusa dan bangsa. Salam Berdesa, jangan pernah tinggalkan desa, karena membangun desa itu adalah membangun peradaban. Hari ini kami ada di Labuan Bajo. Lain waktu kami akan datangi desa-desa Anda untuk melakukan promosi dan eksplorasi potensi wisata, wisata alam, wisata kebudayaan, wisata maritim, wisata apapun, sehingga itu bisa mengkapitalisasi potensi perekonomian di desa atau daerah Anda. Sekali lagi sahabat Berdesa, bahwa motivasi utama kami untuk melakukan eksplorasi dan sharing terkait video ini adalah dalam rangka mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, ekonomi daerah, dan ekonomi desa, sehingga wisata sebagaimana komitmen pemerintah melalui PEN Pemulihan Ekonomi Nasional ada 3 bidang, yaitu ketahanan pangan, UMKM, dan pariwisata. PEN sebagaimana dirancang oleh pemerintah hari ini tentu secara fokus dan lokus kita bisa lihat ada di wilayah pedesaan. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan desa. Membangun desa adalah membangun peradaban. Terima kasih dan sampai jumpa di trip berikutnya. Salam Berdesa.